Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好, jumpa lagi bersama saya Lausa Aisyah. 今天你们好吗? Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. 今天我们来学旧的用法。我们的教学目的是学生理解旧的用法。Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan kata ciu. Tujuannya adalah agar siswa bisa memahami penggunaan kata ciu dalam kalimat. 好，小朋友们，我们开始上课，请你们注意。Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar. Silahkan diperhatikan pembelajarannya dengan baik. Jangan lupa berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sudah memiliki buku, silahkan buka buku Mehwa yang jilid 5, halaman 22 bagian C, tentang tata bahasa. 请你们打开课本第22页。语法 tata bahasa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kosakata baru dan teks bacaan. Kali ini kita akan belajar mengenai tata bahasa, yaitu tentang ciu de yongfa, penggunaan kata ciu dalam kalimat. Ciu adalah kata pelengkap yang sering kali berfungsi sebagai penegas dalam kalimat. Arti ciu biasanya berubah sesuai pemakaiannya dalam kalimat. Liru, contoh, 我这就去, artinya saya segera ke sana. Mari kita lihat penjelasannya pada kalimat pertama. 我这就去, saya segera ke sana. Ini menunjukkan bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, 我马上就去. Kata ciu terletak sebelum kata kerja. Saya segera pergi. Saya akan segera pergi. Jadi kata ciu terletak sebelum kata kerja. Ci merupakan kata kerja, artinya pergi. Saya akan segera pergi. Nah, bagi anak-anak yang sudah lupa, kita review sebentar mengenai pengertian kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau perbuatan. Dengan kata lain, sesuatu yang dilakukan. Contoh, memasak, belajar, menulis, mencuci, bernyanyi, dan menyapu, serta yang lainnya. Contoh yang kedua adalah 天很快就黑了. Langit sangat cepat berubah hitam. Hitam di sini maksudnya mendung, ya. Nah, peletakan kata ciu adalah sebelum kata sifat. Hei di sini merupakan kata sifat. Ciu biasanya diletakkan sebelum kata sifat. Langit sangat cepat berubah hitam atau berubah mendung. Hei merupakan kata sifat. Nah, kita review sebentar apa itu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Jadi, dipakai untuk menjelaskan ciri-ciri suatu benda, suatu objek, makhluk hidup, dan lainnya. Contoh, misalnya cantik, panjang, lurus, besar, merah, pendek, dan lain-lain. Misalnya, dia sangat cantik. Nah, cantik ini menjelaskan ciri-ciri bahwa dia, objek tersebut cantik. Maka cantik di sini merupakan kata sifat. Penggaris sangat panjang. Panjang di sini merupakan kata sifat karena menjelaskan ciri-ciri dari penggaris. Jadi, kata sifat adalah kata yang menjelaskan ciri-ciri dari suatu benda atau objek. Kita lanjut pada contoh yang kedua pada buku. 他放下书包就去厨房找妈妈。
Setelah menaruh tas, dia langsung pergi ke dapur mencari ibu. Kita lihat penjelasannya. Setelah menaruh tas, 他放下书包，就去厨房找妈妈。Dia langsung pergi mencari ibu. Dia langsung pergi ke dapur mencari ibu. Nah, ini menunjukkan dua hal yang terjadi. Yang pertama yaitu kejadian menaruh tas. Kemudian setelah itu pergi ke dapur mencari ibu. Nah, biasanya letak ciu itu sebelum kondisi kedua atau kalimat kedua. Contoh, 吃饭后我就玩手机. Setelah makan, saya langsung bermain HP. Jadi, letak ciu adalah sebelum kalimat kedua atau sebelum kondisi kedua. Rumusnya, verb 1 ditambah ciu baru verb 2. Maksudnya kata kerja pertama, kemudian baru ciu, lalu kata kerja kedua. Nah, pada kalimat ini kata kerjanya adalah 吃饭, makan, dan 玩, bermain. Jadi letak ciu di sini adalah sebelum kondisi kedua. Kondisi pertama adalah makan, dan kondisi kedua adalah bermain HP. Jadi letak ciu di sini pada kondisi yang kedua sebelum kata kerja, yaitu 玩. Contoh yang kedua misalnya, 做作业后我就睡觉. Setelah mengerjakan PR, saya tidur. Jadi ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah mengerjakan PR, dan yang kedua tidur. Mengerjakan PR merupakan kondisi yang pertama. Kemudian tidur adalah kondisi yang kedua. Dan ciu letaknya adalah pada kondisi kedua sebelum kata kerja. 睡觉 artinya tidur merupakan kata kerja. Kita lanjut. Pada contoh yang ketiga, 我6点就到学校了. Saya sudah sejak jam 6 tiba di sekolah. Kita lihat penjelasannya. 我6点就到学校了. Saya sudah sejak jam 6 tiba di sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi lebih awal. Sebelum kata ciu biasanya disertai dengan keterangan waktu. Keterangan waktu itu misalnya jam 8, atau sekarang, besok, hari ini, minggu depan, bulan depan, itu adalah keterangan waktu. Jadi sesuatu hal yang menyatakan mengenai waktu terjadinya. Jadi itu adalah keterangan waktu. Biasanya sebelum kata ciu disertai dengan kata atau keterangan waktu. Contoh, 他18岁就结婚了. Dia umur 18 tahun sudah menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi lebih awal dari biasanya. Nah, pada saat ini usia 18 tahun itu tergolong usia yang muda untuk menikah. Nah, makanya ini dianggap terjadi lebih awal daripada biasanya. Jadi dia baru umur 18 tahun sudah menikah, seperti itu. Jadi ini kondisinya menunjukkan suatu hal yang terjadi lebih awal. Contoh lagi seperti tadi misalnya, 我7点上课. Saya belajar jam 7. Artinya saya masuk sekolah jam 7. 我6点就到学校了. Saya jam 6 sudah datang ke sekolah. Padahal kita masuk jam 7, jadi itu termasuk keawalan. Biasanya jam setengah 7 atau jam 7 kurang harusnya baru tiba di sekolah. Nah, kalau dia datang jam 6 berarti awal, termasuk awal. Jadi saya masuk jam 7 dan saya dari jam 6 sudah di sekolah. Jadi ini bisa kita artikan kurang lebih seperti bahasa Indonesia. Ciu di sini artinya sudah. Saya sudah sejak, ya. Sudah sejak. Jadi bisa kita artikan seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir adalah yang nomor 4. 我就知道你一定会. Saya sudah tahu kamu pasti menang. Penjelasannya adalah,
我就知道你一定会. Saya sudah tahu kamu pasti menang. Nah, kalimat ini, penggunaan cu pada kalimat ini berarti sebagai penegas saja. Jadi tidak ada arti khusus atau tidak ada arti yang begitu spesifik ya. Contoh misalnya, 我就知道她是你妈妈. Saya sudah tahu dia adalah ibumu. Jadi di sini hanya untuk menegaskan saja. Kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajarannya dengan baik. Jangan lupa diputar kembali videonya apabila masih belum mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家